BPJT memang benar saat ini ada prakarsa ya, prakarsa untuk menyusun feasibility study di FS-nya untuk pembangunan jalan tol di Puncak. Ini masih prakarsa. Jadi mungkin kalau memang 2006 karena ini anak prakarsa baru, jadi mungkin 2026 baru akan dimulai, dan itu kan perlu kajian-kajian yang sangat komprehensif ya, karena itu akan membuat jalan baru dan tentunya akan masuk dalam kawasan-kawasan, mungkin ada kawasan-kawasan yang perlu dilindungi atau jangan sampai merusak ekosistem yang ada di situ. Itu kajian-kajiannya. Nah, mungkin tahun 2026 kalau mau kajian-kajiannya kan harus komprehensif betul, harus lengkap betul, jangan sampai ada mengganggu ekosistem yang lain gitu. Tadi Bapak sebutkan prakarsa tahun 2026. Sebetulnya sejauh apa hingga saat ini visibility studies dari pembangunan tol Puncak, Pak? Jadi yang melakukan feasibility study itu dari Badan Pengelola Jalan Tol ya, mungkin lebih tepatnya nanti ditanyakan ke Dirjen Bina Marga sampai sejauh mana studinya itu gitu. Tapi tentunya perlu ada pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder berkaitan dengan yang berpotensi, kan itu ada potensi-potensi meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi, pasti itu kalau ada jalan tol pasti ada peningkatan kendaraan pribadi, dan itu perlu pembicaraan dengan stakeholder yang lain yang berkaitan dengan masalah lalu lintas, terus masalah penggunaan lahan ya, pemerintah daerah itu semua harus ikut berbicara dan ikut bersama-sama bagaimana proses dan pelaksanaan serta kesiapannya untuk perencanaan pembangunan jalan tol ke arah Puncak. Itu yang perlu kita sikapi bersama. Apakah akan dibangun secara bertahap atau langsung menyeluruh, Pak? Saya belum dapat informasi yang pasti tentang itu yaitu karena ada ranahnya itu BPJT gitu. Tapi kan saya dengar-dengar itu akan bisa menghubungkan sampai ke Ciawi ya, sampai ke Ciawi. Ciawi tentunya kan ada pembangunan jalan tol yang Sukabumi gitu. Mungkin ada seru menyambung gitu. Tapi rencana pembangunan jalan tol saya yakin salah satunya adalah untuk mengurangi beban jalan yang selama ini terlalu macet ya, kemacetan abadi dari yang bilang di Puncak itu. Mungkin salah satu solusinya adalah dengan membangun jalan Puncak, karena untuk kalau kita yang sekarang yang didengung-dengungkan pembukaan Puncak 2 juga ini sangat berpotensi untuk merusak lingkungan menurut saya ya. Itu mungkin alternatifnya jalan tol ini ya kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Baik Pak Hendro, memang sebetulnya seperti apa proyeksi kemacetan Puncak tanpa adanya alternatif jalan tol? Kalau kita lihat setiap minggu gitu ya, setiap minggu atau hari libur Puncak pasti padat. Gitu. Dan ini pernah dilakukan tahun 2020, itu pernah dilakukan suatu survei bersama dengan ITB, dan sudah ada FGD juga berkaitan masalah penanganan kemacetan di Puncak. Memang perlu langkah-langkah jangka pendek, jangka panjangnya. Jangka pendeknya mungkin kalau kita harus mendorong shifting penggunaan kendaraan pribadi, kendaraan umum. Nah ini kan tinggal kesadaran kita pengguna jalan mau nggak men-shifting dari pribadi ke umum. Itu kan harus kita bangun kemauan itu, walaupun itu agak sangat sulit mungkin. Yang kedua juga perlu menerbitkan instrumen-instrumen kebijakan. Mungkin diantaranya layanan shuttle bus, penataan hambatan-hambatan samping, mungkin memperlakukan ganjil genap di situ, atau mungkin pembatasan penumpang, 4-in-1 bukan 3-in-1 ya. Dan mungkin ada peningkatan tentang tarif kendaraan pribadi, yang intinya mengedepankan faktor
pull and push itu. Banyak yang perlu kita upayakan untuk penanganan di ke arah puncak, terutama pada hari-hari libur gitu. Itu melakukan konsep-konsep itu, atau mungkin ada menyediakan park and ride gitu ya, dengan konsep BTS itu, by the service, untuk bis-bis itu dengan jumlah armada dan rute serta headway-nya itu yang sedemikian rupa yang efektif dan efisien. Banyak cara itu, karena hasil survei di arah puncak, kunjungan paling banyak kan di Taman Safari, terus di Matahari. Ada tiga tempat menurut saya, yang satu lagi saya lupa. Ada 3 tempat itu. Nah, dari tiga tempat itu mungkin juga perlu diajak bicara tentang partisipasinya, bagaimana penanganan tentang kemacetan. Dimulai dari bawah, itu harus mulai ada upaya-upaya yang yang secara komprehensif harus dilaksanakan, dan ada kebijakan, instrumen-instrumen yang harus dikeluarkan. Ini tol Puncak akan tersambung dengan tol Bocimi. Sebetulnya seperti apa pertimbangannya? Nah, ini kan masih studi, Mbak ya. Belum ada keputusan yang eh, eh, pasti atau sudah diputuskan bahwa itu akan dibangun gitu. Ini masih studi. Jadi itu masih panjang kalau kita menentukan mau arah kemana dan kapan, dan jumlah panjangnya berapa, jumlah lajur berapa, itu saya kira masih panjang, masih prematur untuk kita membicarakan itu gitu. Kita masih dalam lebih studi itu. Kira-kira berapa banyak kemacetan yang akan ditekan? Ya mudah-mudahan, karena biasa kalau ada jalan tol itu salah satu upaya untuk mengurai kemacetan dalam jalan-jalan arteri yang selama ini terjadi ya, seperti di jalur yang di jalan, hampir semua jalan tol lah, ketika dibangun jalan tol Trans Jawa itu kemarin kan juga salah satu untuk mengurai di arteri. Jadi untuk pembangunan di jalan tol mungkin nanti kalau memang sudah ada keputusan pembangunan jalan tol Puncak, juga saya yakin akan mengurangi volume kepadatan di jalan arteri yang selama ini kita lihat. Mungkin ujung jalan tol itu akan menyambung ke jalan tol lain, yang ujungnya nanti juga bisa menyambung ke Ciawi, bisa menyambung ke Sukabumi. Jadi ujungnya nggak jelas di mana. Sekarang ujungnya jelas di Gadok, itu ujungnya jalan tol gitu ya. Kira-kira pada saat pembangunan nanti, ini masyarakat dapat lewat rute alternatif lewat mana, Pak? Yang mana? Pada saat jalan tol nanti Puncak dibangun, nanti rute alternatifnya di jalan mana kira-kira? Kita belum tahu di posisi mana akan dibangunnya itu. Kan saya yakin dibangunnya kan tidak berdekatan dengan jalan arteri ya. Saya kira kalau misalnya ada proses pembangunan, saya kira masyarakat masih tetap menggunakan jalan arteri, karena jalan arteri kan tidak terganggu dengan proses pembangunan jalan tol. Ya, nggak mungkin lah jalan arteri atau jalan existing yang sudah ada terus diganggu dengan pembangunan jalan baru gitu. Pasti nggak, tetap aja menggunakan jalan arteri yang ada, jalan existing yang sudah ada gitu. Oke, apakah ada dampak dari pembangunan jalan tol ini ke depannya nanti, Pak? Karena masih dilakukan studi, Mbak ya, mungkin dampaknya, kalau dampak terhadap kemacetan mungkin akan muncul, karena proses pembangunan pasti ada dampak kemacetan. Kalau dampaknya terhadap lingkungan, ya nanti mungkin kan ada kajian tentang lingkungan. Kalau dampaknya terhadap masalah ekosistem, pasti ada kajiannya bagaimana dampak terhadap ekosistem itu gitu ya. Ya semua pasti ketika ada pembangunan sesuatu tempat yang di situ langsung berdiri suatu bangunan, pasti ada dampak yang muncul. Tapi dampak itu kan sudah dihitung dan diminimalkan gitu. Ya itu nanti mungkin dari tim dari Dirjen Bina Marga mungkin yang akan menghitung itu gitu kan. Kalau saya kan hanya mengatur tentang bagaimana manajemen rekayasa lalu lintasnya, bagaimana perambuannya, bagaimana itu. Itu saya mendukung. Hingga kini seperti apa sebetulnya tahapan tol Puncak dan koordinasinya dengan stakeholders terkait?
Di mana? Di proses pembangunannya atau Tahapannya sudah sampai mana? itu tahap pembangunannya itu kan tadi yang saya itu kan masih masih dalam proses prakarsa ya, masih prakarsa untuk pembangunan jalan tol dan masih visibility study-nya masih berjalan itu. Jadi masih prematur, kita belum melangkah ke mana, ke hal-hal yang lebih dari itu. Tapi saya yakin nanti akan dibicarakan bersama secara melibatkan seluruh stakeholder yang tadi saya sampaikan gitu, untuk meminimalkan ya itu dampak-dampak yang muncul gitu. Pasti nanti semua stakeholder akan duduk bersama apabila diputuskan pembangunan itu akan dikerjakan ya. Tapi kan sampai sekarang belum ada keputusan apapun. Saya yakin belum ada keputusan bahwa akan dibangun sekian kilo rutenya ini kan belum, masih melakukan studi dari PPJT. Siapa sebetulnya yang memutuskan pembangunan ini, Pak? Ya pemerintah dalam hal ini mungkin pemerintah dalam hal ini dari Kementerian PUPR, Pak. Oke, baik. Lalu apa sebetulnya harapan Kemenhub dengan dibangunnya tol Puncak ini? Ada kemanfaatannya adalah dapat mengurai kemacetan abadi yang selama ini terjadi di jalur puncak. Ya. Yang kedua tentunya masyarakat akan lebih teratur naik ke arah puncak, dan yang ketiga tentunya di jalur-jalur arteri juga harus diperhatikan dari dampak pembangunan jalan tol, karena semua ujung dari pengendara kendaraan itu melalui jalan tol adalah nanti pasti akan keluar juga ke jalan arteri. Itu juga pasti dihitung dengan baik gitu.